Ya, bisa, sangat bisa. Jadi untuk ibu menyusui saat bekerja, yang pertama harus persiapan dari awal ya. Jadi dari awal, dari sebelum bekerja, yang pertama adalah komunikasikan dengan rekan kerja dan atasan. Yang pertama tentang keinginan kita untuk tetap memberikan ASI saat bekerja. Kemudian yang kedua adalah komunikasikan dengan keluarga, terutama anggota keluarga di rumah, suami, kemudian yang pengasuh yang di rumah ya, ketika kita meninggalkan bayi kita. Kemudian saat bekerja juga kita lakukan, apa yang kita lakukan adalah ketika sebelum berangkat dan pulang kerja, usahakan adalah dengan menyusui. Jadi sebelum berangkat bekerja menyusui, kemudian setelah pulang kerja misalnya sore dan malam hari lebih banyak dengan menyusui, karena ini untuk mempertahankan produksi ASI. Kemudian lakukan pemerahan ASI ya, kalau di kantor, makanya kalau bisa ada yang tempatnya terpisah untuk ASI, pojok laktasi lah, atau untuk memerah ASI, lakukan tiap 3 jam ya, atau coba kondisikan ibu ketika mau bekerja itu adalah kalau bisa hari pertama mulai kerja adalah di akhir pekan, karena dia nanti besoknya bisa libur sehingga bisa menyusui kembali ya. Karena kalau awal-awal sudah masuk kerja stres, nah ini akan menurunkan produksi ASI. Kemudian selanjutnya saat bekerja juga saat istirahat bisa lebih lama. Sebenarnya ada aturannya, kalau nggak salah ada undang-undangnya tentang kalau ibu menyusui bekerja itu ada toleransi bekerja 2 kali 30 menit untuk memerah ASI, kalau nggak salah, saya lupa, kayaknya ada aturannya, jadi memang harus diregulasinya. Kemudian kalau memang bayi tetap harus ikut bekerja di lingkungan sekitar bekerja, apakah ada tempat penitipan bayi atau anak, sehingga kemudian kita izin untuk tetap menyusui di jam-jam sela-sela istirahat atau bekerja. Kemudian nah ini yang sering menjadi masalah ibu-ibu menyusui, yaitu ketika masuk kerja semakin stres sehingga ASI-nya berkurang. Nah ini yang harus dihindari, artinya kelola hati dan pikiran supaya tidak stres. Kemudian ketika ada kerjaan di rumah ya selesaikan di rumah. Jadi memang ini sangat berpengaruh sekali. Kemudian istirahat yang cukup. ASI disusui secara on demand, lantas bagaimana hal tersebut bisa dilakukan oleh ibu bekerja? Oh ya, pemberian ASI on demand sebenarnya sudah ada perubahan ya, bukan on demand lagi. Ya, kalau on demand kan sesuai permintaan ya. Kalau sekarang adalah sesuai tanda lapar atau on cue. Jadi pemberian ASI itu sesuai tanda lapar ya, tanda lapar bayi. Karena apa tanda lapar bayi? Misalnya pertama dia mencari puting susu ibunya, kemudian yang kedua membuka mulut. Kemudian yang ketiga, bayi mulai memasukkan jari-jari tangannya ke dalam mulut ya. Itu salah satu tanda-tanda. Nah, kalau itu tidak dilakukan oleh ibunya mengenal tanda lapar, maka akan berlanjut, bayi mulai gelisah ya. Aktivitas fisiknya mulai gerusa-gerusu, kasak-kusuk kalau bahasa Jawanya. Kalau ibunya belum mudeng juga ya, nanti lama-lama bayi menangis. Jadi menangis itu adalah tanda bayi sangat lapar. Jadi menangis bukan tanda awal lapar bayi, ya justru malah itu tanda akhir dari lapar bayi. Jadi lebih ke arah pemberian ASI sekarang adalah lebih ke arah on cue, mengenal tanda lapar bayi daripada on demand.